البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan bacaan Kitabul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di Kitabul Hudud, kitab tentang hukuman-hukuman yang Allah tentukan. Disebut telah lewat tentang hukuman orang yang berzina. Ya, dan kita masih dalam bahasan babu hadis sarqah atau sarikah. Hukuman orang yang dia itu mencuri. Disebutkan bahwa orang yang mencuri adalah hukumannya potong tangan dan batasnya adalah paling sedikitnya rubuh dinar, seperempat dinar, ya sekitar 300.000. Ya, demikian juga disebutkan kalau dia yakni merampok, tidak. Karena dia tidak mencuri, namanya merampok itu terang-terangan. Mencuri itu sembunyi-sembunyi. Kemudian juga disebutkan mencopet juga tidak, ya, tidak termasuk masuk dalam saraqah. Demikian disebutkan oleh alam. Demikian juga terakhir disebutkan bahwa seorang yang dia mencuri kemudian ketangkap dan dipotong tangannya, tetap dia mengganti apa yang dia curi. Adapun hadis yang disebutkan adalah dhaif. Ibnu Hajar sendiri menghukumi bahwa itu adalah mungkar. Berikutnya hadis nomor 1235. Wa an Abdullah bin Amr bin As dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Di sini hasan. Ya, di sini masyhur bahwa seorang yang dia itu mencuri kebun, dia lapar umpamanya. Kemudian dia mencuri buah-buahan yang ada di kebun, maka tidak dipotong tangannya. Sebutkan juga dalam beberapa hadis, yaitu dia kalau sudah berteriak tiga kali, dia lapar umpamanya, lapar ini. Kemudian di situ ada kebun korma umpamanya. Kemudian dia teriak 3 kali, wahai pemilik kebun ini. 3 kali tidak ada jawaban, dia makan, maka tidak mengapa. Demikian. Demikian misalkan hadis tersebut. Tapi syaratnya dalam keadaan lapar. Dalam keadaan sudah terdesak sekali dan dia sudah memanggil pemilik kebunnya 3 kali. Kemudian dia makan di situ, ya sesuai dengan mencukupi makannya dia, kelaparannya dia, maka dia tidak mengapa. Disebutkan demikian. Hadis ini ya berkaitan dengan masalah mencuri, tetapi dia mencuri makanan yang ada di kebun. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annahu su'ila, sungguhnya beliau ditanya. Ani tamr al-mu'allaq, dari tamar, korma yang tergantung, ya ini masih di pohon. Korma yang masih di pohon, yang siap untuk dipanen. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, man asaba fihi, barang siapa yang mengambilnya dengan menggunakan fi, yakni mulut dia. Maksudnya dia makan langsung, ya dimakan langsung di tempat. Min dihajah, dari orang yang punya keperluan. Ghairu muttakhidhi khubnah, bukan muttakhid ini orang yang mengambil khubnah, disebutkan oleh Imam As-Sunani. Khubnah itu adalah yang disimpan di izar, di sarung, atau yakni jaib, di saku. Ya cuma sedikit yang bisa cuma disimpan umpamanya di sakunya, kurmanya sedikit sekali yang dia ambil, ya. Jadi dan itu pun dia ghairi muttakhidhu khubnah, tidak menyimpan di dalam sarungnya atau mungkin di lengannya atau mungkin di sakunya, tidak. Makan di situ saja, makan di situ dan tidak disimpan di bagian apapun dari badan dia ataupun pakaiannya, tidak disimpan. Makan di situ saja. Fala syai' alaih, maka tidak mengapa. Ini barang siapa yang mengambil ya buah yang ada di tempat itu dengan tidak menyimpan sedikit pun, maka tidak mengapa. Tapi syaratnya apa? Dihajah, dia punya keperluan, dia lapar, ya. Sebagai riwayat itu berteriak memanggil pemilik kebun yang tidak ada, sudah makan aja di situ. Karena dia lapar, ya ini syaratnya dia lapar. Waman kharaja bi syai'in, barang siapa keluar dengan sesuatu minhu, darinya, dari kebun tersebut atau dari tempat tersebut, masih ada, dia sudah kenyang tapi dia simpan lagi. Kalau sampai kenyang aja tidak apa-apa, dia kan lapar tadi ya. Ya, apalagi sudah berteriak tidak ada jawaban, tidak mengapa. Tapi kalau kemudian keluar tapi membawa sesuatu, fa alaihil gharamah wal uqubah, maka untuk dia gharamah, menanggung, mengganti, ya, dan mendapatkan uqubah, hukuman, dihukum oleh hakim. Berapa ini?
Kalau sekedar dia makan di situ, maka tidak mengapa. Tapi kalau selesai makan, kenyang, kemudian disimpan di sakunya, apalagi dimasukkan di sarungnya, ya lumayan dapat mungkin 10 kilo umpamanya. Kemudian dia tertangkap, maka untuk dia mengganti dan mendapatkan hukuman. Waman kharaja bisa'in minhu. Ini yang lebih lagi. Waman kharaja, ya, waman. Dan demikiannya tadi, waman kharaja. Dan barang siapa yang dia itu keluar dari kebun tersebut atau tempat tersebut bisa dengan sesuatu ba'daan yu'wiyahu al-jarinu, setelah al-jarin ini maudhi tamar ba'daan yajif, tempat korma kalau dia sudah kering, seperti mungkin keranjang, ya, dia keluar dari tempat tersebut membawa, ya, setelah dia simpan di suatu keranjang. Jarin, ya ini tadi keranjang atau tempat yang biasa menyimpan korma sesudah dia menjadi kering. Ayyuyahu menempatkan benda-benda tersebut di keranjang tadi. Ya kalau yang tadi kan cuma sekedar saku atau semisal itu. Kalau ini dia keluar membawa keranjang yang di dalamnya ada barang yang dia curi tadi. Fabalagha thamana mejan, ternyata harganya itu yang dia bawa di keranjang itu, ya, sampai batasan harganya al-mijan. Yaitu apa? Mejan pernah lewat, yaitu dir atau turs, yakni seperti baju besi atau tameng besi. Ya tadi sekitar 300.000. Jadi yang dia letakkan di keranjang itu kalau dihargai itu harganya lebih dari 300.000. Apa itu? Mungkin ada buah-buah yang mahal, ya, buah-buah yang mahal seperti mungkin anggur yang bagus, itu kan mahal umpamanya. Sampai sebesar itu yang dia bawa. Setelah dia makan, dia masih simpan, dia bawa pergi dalam suatu keranjang yang besar namanya. Yang harganya melebihi harga mejan tadi. Sekitar lebih dari 250.000 umpamanya. Maka bagaimana? Fa'alil qata'. Fa'alaihi qata'. Maka untuk dia ini, atas dia ini dipotong tangannya. Ya berarti mencuri dia. Ya demikian. Berarti bertingkat-tingkat. Kalau yang sekedar makan di tempat itu karena dia lapar tidak mengapa. Kemudian kalau dia bawa di kantongnya umpamanya ketangkap, maka dia dihukum, demikian juga mengganti. Kalau kemudian yang dia bawa itu satu keranjang yang sampai harganya itu lebih dari 250.000 umpamanya, maka dia apa? Dipotong tangannya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahih Hakim. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan disahihkan oleh Hakim. Di sini sahih. Ya demikian, ini jelas sekali. Ya, jadi kalau mencuri bagaimana seorang yang mencuri ketika paceklik, ya tidak ada makanan, para ulama menyebutkan tidak dipotong tangannya karena apa? Karena ada keperluan, ada syubhat. Kemudian juga disebutkan seorang yang tadi mencuri kemudian dia bawa dengan menggunakan sakunya dan sebagainya, maka dia menggantinya. Kemudian juga di sini menunjukkan bahwa tentang masalah hirs, mencuri itu adalah mengambil suatu sembunyi-sembunyi dari hirs. Hirs itu tempat yang digunakan untuk menyimpan. Tempat yang digunakan untuk menyimpan itu kembali kepada urf, kebiasaan. Ya demikian. Sehingga sebagian menyebutkan bahwa seorang yang dia itu mencuri kain kafan tidak termasuk mencuri. Ya karena kuburan tidak termasuk tempat untuk menyimpan barang. Bagaimana kalau mencuri mobil? Iya. Itu termasuk apa? Termasuk mencuri. Lalu itu kan bukan sesuatu yang disimpan, tapi secara urf, secara kebiasaan itu adalah sesuatu yang dia simpan. Mobil itu sesuatu yang dia simpan. Ya demikian. Jadi seorang mencuri mobil walaupun mungkin di jalan dan sebagainya itu termasuk sesuatu yang dia simpan, maka tetap orang yang mencurinya dipotong tangannya. Ini dalam hukum Islam. Berikutnya ada 1236. Wan Sofwan bin Umayyah, dari sahabat Sofwan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Ya di sini disebutkan sahih, Syalbani mensahihkan. Ya. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan lahu kepada beliau pada Sofwan ini, lama amara bi qat'il ladzi saraqa, ketika Nabi merintahkan untuk memotong orang yang mencuri ridaahu, ya rida, yakni baju beliau. Ya. Ketika mencuri apa rida itu ya seperti jubah semisal itu dicuri yang harganya itu mahal lebih dari 250.000 ya semisal itu, gamis yang bagus kadang mahal. Fasyafa'a fihi, maka kemudian memberikan syafaat padanya. Ini jangan ditegakkan hukuman. Tetapi ini sudah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian ditegakkan hukuman. Kemudian baru setelah itu dimintai syafaat. Sudah tidak usah ditegakkan, demikian.
aku maafkan, tapi sudah terlambat. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, hal kana dzalika qabla an ta'tiyani bihi. Kalaulah sekiranya dzalika hal itu qabla sebelum engkau mendatangi aku dengannya. Jadi sebelum kamu datang kepadaku. Ya, kenapa kamu tidak datang tadi? Baru sekarang kamu datang. Ya, kalau sudah kemudian sampai kepada pemimpin, maka ditegakkan hukuman. Tidak bisa dimintai syafaat. Tidak bisa untuk kemudian dibatalkan keputusan itu. Ya, demikian. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah keluarkan dari Imam Ahmad dan yang empat, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai, wa sahu Ibnu Jarud wal Hakim. Disebutkan oleh Ibnu Jarud dan Hakim. Maka di sini disebutkan bahwa ya hal syarat fil qat'i mutalabatul masruq minhu bil ain al masruqah. Apakah disyaratkan dipotong tangan itu ada permintaan dari orang yang dicuri dari barang dia itu? Iya, ya. Jadi dipotong tangannya itu apabila ada permintaan dari orang yang dicuri. Ya, demikian. Kalau orang yang dicuri tidak meminta, ya tidak. Ya, demikian. Ini pendapat jumhur. Li'annahu bi'adamil mutalabah yatamil ayyakuna ahdaha lahu. Karena kalau orang yang dicuri itu tidak meminta, kemungkinan dia mengikhlaskan atau menghadiahkan kepada orang yang mencuri itu, atau mungkin menjualnya dan sebagainya. Dari muncul di situ syubhat, ya sudah lewat bahwa kalau ada syubhat tidak ditegakkan di situ hukuman. Kemudian juga disebutkan, bagaimana kalau orang ini setelah mencuri dia kemudian membelinya, setelah ketahuan akhirnya membelinya umpamanya, ya maka tidak ditegakkan hukuman. Demikian juga syafaat boleh kalau itu sebelum sampai kepada hakim. Kalau sudah sampai kepada hakim tidak ada syafaat. Berikutnya hadis nomor 1237. Wa Jabir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di sini dhaif. Ya disebutkan di situ ada Mus'ab bin Tsabit. Imam Nawawi mengatakan hadis ini mungkar. Mus'ab bin Tsabit laisa bil qawi, tidak kuat. Kalau beliau mengatakan ini Jabir bin Abdullah, Ji'a bisarik ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangkan orang yang mencuri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi mengatakan uqtuluhu, bunuhlah dia. Faqalu, maka mereka mengatakan inna ma saraqa ya Rasulullah, sungguh dia sekedar mencuri wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi mengatakan iqta'u, potonglah tangannya. Faqutiya, maka dipotong tangannya. Tsumma ji'a bihi asani, kemudian datangkan yang kedua. Tapi di sini tadi mungkar ya, dhaif. Faqala, maka Nabi mengatakan uqtuluhu, bunuhlah. Kata para misra, maka disebutkan seperti yang tadi. Tsumma ji'a bihi asal sudah datangkan yang ketiga kali, pada para mitra disebutkan seperti itu tadi. Tsumma bi ar-rabi'ah, kemudian datangkan yang keempat kali. Kadzalik demikian itu juga. Tsumma bi bil khamisah. Ji'a bihi al-khamisah, kemudian datang lagi yang keempat, mencuri lagi yang keempat dia. Maka Nabi mengatakan uqtuluh, bunuhlah. Akhrajahu Abu Dawud, keluarkan Imam Abu Dawud, An-Nasai dan Imam Nasai wastankarahu, dan Imam Nasai mengatakan mungkar. Di sini dhaif. Sudah hadis nomor 1238. Wa akhraja min hadis Haris bin Hatib nahwahu, dikeluarkan dan mengeluarkan juga dari hadisnya Al-Haris bin Hatib semisalnya. Wa dzakara Syafi'i, Imam Syafi'i menyebutkan anal qatl fil khamisah mansukh. Sungguhnya dibunuh ketika mencuri yang kelima itu adalah dihapuskan. Ya, di sini tadi juga mungkar. Di situ ada Yusuf bin Sa'ad Al-Jumahi. Imam Tirmidzi mengatakan majhul, ya. Imam Dzahabi mengatakan mungkar. Nah, di sini mungkar. Maka di sini disebutkan ya bahwa hukuman orang yang memotong tangan kedua dan ketiga tetap dipotong tangannya, dipotong ya, tidak kemudian dibunuh. Apabila dia mengulang orang mencuri ini, pertama dipotong tangan kanannya, ya. Apabila takarrar, apabila mengulangi, fal jumhur ala qat'i rijlahul yusra, jumhur berpendapat dipotong kakinya yang kiri. Bukan dipotong tangan yang kiri, enggak. Kalau dipotong kedua-duanya dia tidak bisa lagi bergerakan itu. Tapi dipotong yang kiri, kaki yang kiri. Habis tangan kanan mencuri lagi, dipotong kaki yang kiri. Ya demikian. Bagaimana kalau mencuri lagi? Ya terjadi perselisihan para ulama. Ya. Dia mengatakan dipotong tangannya. In saraka faqad ya saraka maratan ukhra min al-makan awal. Ya kalau mencuri di barang yang curi sama lagi, curi itu juga dipotong juga. Ya demikian. Bagaimana kalau sampai kemudian 3 kali? Jadi serahkan pada hakim hal tersebut. Bagaimana kalau dia mencuri kemudian ketangkap? Kemudian apa ternyata tangannya itu adalah tangan kanannya lumpuh. Disebutkan dipotong adalah kaki kirinya. Ya demikian.
dipotong kakinya. Kemudian juga disebutkan di dalam bahasan ini orang yang dia itu kotok turut merampok, ya merampok di jalan, maka seperti ini adalah dihukum dibunuh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah, sungguhnya balasan orang-orang yang mengusir Allah dan Rasulnya, wa yas'una fil ardi fasada, dan berjalan di muka bumi membuat kerusakan. Ini merampok. Kalau tadi kan mencuri, ini merampok. Merampok tidak dipotong tangannya, tapi apa? Balasnya lebih besar. Ayu qatalu, untuk dibunuh, ayu slabu, ayu sallabu, atau disalib. Au taqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Dipotong tangan-tangannya, tangan mereka dan kaki mereka min khilaf, yakni kanan, tangan kanan, kaki yang kiri, ya. Au yunfau min al-ard, atau dibawa pergi dari muka bumi. Ya, dibunuh dia. Ya, demikian. Maka di sini balasan orang yang merampok adalah demikian. Ya, demikian disebutkan. Mereka menyebutkan syarat-syaratnya, ya. Ya, ini di jalan atau di manapun. Demikian juga dia membawa senjata atau semisal senjata. Demikian juga dia menampakkan dengan terang-terangan perbuatan tersebut, merampok, ya. Demikian juga ya orang yang di laut juga, ya demikian. Kemudian juga disebutkan disalib dia juga, kemudian dibunuh. Apakah diterima kalau kemudian dia bertobat? Ya, kalau belum sampai kepada hakim, ya diterima taubatnya. Ya, tidak dibunuh, tetapi ada kisos, dia melukai ataupun dia mengambil harta dikembalikan. Ya demikian. Di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.